Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Fauzia Septiani dengan NIM 432190101003 dari Universitas Mercu Buana dengan dosen Ibu Rieke Pernamasari SEMAK. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Soal yang pertama yaitu konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama yang meliputi tujuan politik, tujuan administratif, dan tujuan ekonomi. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat di suatu daerah memiliki peran yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan di daerahnya masing-masing. Hal ini terutama disebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat, kini menjadi urusan pemerintah daerah masing-masing. Selanjutnya, tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah yang pertama meningkatkan pelayanan umum, yaitu dengan adanya otonomi daerah diharapkan ada peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Selanjutnya yaitu masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Permasalahan yang pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDM aparatur pemerintah yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Solusinya yaitu yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanamkan nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Keenam, meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Yang ketujuh, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, dan melakukan efisiensi anggaran. Yang kedelapan, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Kebijakan fiskal.
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh baik. Lebih spesifik lagi, menurut OJK, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan tentang perpajakan, penerimaan, utang piutang, dan belanja pemerintah dengan tujuan ekonomi tertentu. Secara umum, arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap secara konsisten memprioritaskan penuntasan penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kedua, melanjutkan program pemulihan ekonomi dalam rangka menjaga tren pemulihan agar tetap berlanjut dan semakin solid. Hal ini ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk menjaga konsumsi dan mencegah kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, serta memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha agar mampu bangkit menjalankan usahanya. Ketiga, mendukung reformasi struktural dalam rangka peningkatan kapasitas produk dan daya saing melalui penguatan sumber daya manusia atau SDM. Penguatan kualitas pendidikan dalam mewujudkan SDM unggul yang berdaya saing, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan program perlindungan sosial yang berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population serta adaptif. Sementara itu, reformasi struktural juga diarahkan untuk penguatan dukungan infrastruktur ICT, konektivitas, energi, dan pangan untuk mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan institusional dan simplifikasi regulasi antara lain melalui reformasi birokrasi dan terobosan UU Cipta Kerja dan penguatan peran Sovereign Wealth Fund atau SWF. Keempat, mendukung pemantapan pemulihan dan reformasi struktural melalui berbagai terobosan dan inovasi kebijakan fiskal dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan spending better, dan inovasi pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan. Kelima, menjaga agar pelaksanaan kebijakan fiskal di tahun 2022 dapat berjalan optimal sehingga menjadi fondasi yang kokoh terwujudkan konsolidasi fiskal yang smooth di tahun 2023. Selanjutnya yaitu hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dengan adanya globalisasi ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia karena kemungkinan perdagangan internasional yang lebih menguntungkan karena sebagian bisnis telah terbuka. Selain merangsang perekonomian negara-negara berkembang, globalisasi dalam ekonomi juga akan mempromosikan secara keseluruhan ekonomi di dunia. Salah satu cara adalah dengan secara efektif mengubah lokasi industri, arus modal internasional termasuk investasi internasional. Tingkat kemiskinan adalah salah satu masalah bersama oleh semua negara di seluruh dunia. Salah satu yang dianggap paling efektif dalam mengurangi kemiskinan adalah globalisasi ekonomi. Hal ini memungkinkan peningkatan jumlah penerimaan negara bertambah dari perdagangan yang terjadi secara internasional. Komoditas variasi atau jenis barang atau jasa yang ada di pasar dunia akan semakin bertambah berkat banyaknya jumlah negara yang menawarkan barang atau jasa ke negara lain. Masing-masing negara pun akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhan negara akan barang atau jasa yang tak tersedia dalam negeri. Pengaruh yang paling besar dapat dilihat dari ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja. Berkat globalisasi ekonomi, Indonesia dapat menjual produk dalam negeri ke luar negeri melalui kegiatan ekspor. Selanjutnya itu tantangan dan hambatan yang akan datang dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Tantangan yang pertama yaitu berdasarkan data CAA World Factbook 2016, PDB Indonesia yang termasuk dalam PDB negara ASEAN sebesar USD 2,16 triliun masih lebih rendah dibandingkan
PDB dari negara Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan India. Untuk itu, Indonesia ditantang untuk terus meningkatkan produksi dalam negeri sehingga bisa mendongkrak PDB Indonesia untuk bersaing dengan keempat negara dengan PDB tertinggi. Yang kedua, untuk dapat meningkatkan PDB, Indonesia harus dapat meningkatkan kualitas produk dan jasa agar dapat bersaing dengan jenis produk dan jasa yang serupa dari negara lain. Yang ketiga, SDM yang berkualitas pun harus terus ditingkatkan dan diasah kemampuan dan keterampilannya, terlebih pada era digital seperti sekarang ini. Sumber daya manusia yang lebih menguasai teknologi diharapkan dapat terus berinovasi dan kreatif dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Yang keempat, era digital pun menjadi tantangan pada sistem packaging dan pemasaran untuk terus berinovasi dalam menarik minat calon customer baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang terakhir, era pembayaran secara digital juga menjadi tantangan para pengusaha agar semua kalangan dapat memanfaatkan pembayaran secara digital, terlebih saat masa pandemik demi memutus rantai penyebaran virus dari uang secara cash. Selain tantangan, ada juga hambatan. Yang pertama, dari segi SDM. Masih belum semua lapisan menguasai teknologi seperti masyarakat pedesaan di daerah. Yang kedua, masih ada daerah yang belum tercover jaringan internet. Hal inilah yang bisa menghambat edukasi teknologi pada masyarakat di daerah tersebut, seperti pembelian secara online atau pembayaran secara digital. Yang ketiga, di masa pandemik ini, isu-isu kesehatan masih menjadi hambatan bagi pemulihan ekonomi. Masih banyak perusahaan yang proses kegiatannya masih terbatas, jumlah karyawan yang dibatasi, sehingga proses operasionalnya belum bisa berjalan secara normal sepenuhnya dan berdampak pada pendapatan perusahaan. Selanjutnya adalah solusi. Yang pertama yaitu pemerintah dapat mengadakan pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat soft skill. Yang kedua, membuat sebuah inovasi yang unik sehingga dapat bersaing secara global. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.